masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Belasan pelaku tawuran di Padang ditangkap polisi dengan barang bukti celurit dan samurai. Seorang pemuda pelaku penganiayaan di acara organ tunggal di Kota Pariaman ditangkap polisi. Seorang residivis kasus pencurian di Padang kembali diringkus polisi usai terekam kamera pengintai. Seorang ayah di Batang Piaman, Nagari Gunung Padang Laweh, Kabupaten Padang Pariaman, membunuh anak tirinya saat korban sedang tidur. Kasus ini terungkap setelah polisi menemukan jasad korban dikubur di belakang rumah. Mendengar kabar tersebut, warga heboh dan berhamburan mendatangi lokasi. Jumat pekan lalu, polisi menggali kuburan korban. Korban bernama Fendi, berusia 38 tahun. Pembunuhnya, Burak, ayah tirinya yang berusia 83 tahun. Korban dan pelaku tinggal serumah. Korban dibunuh dengan cara dibacok saat sedang tidur. Setelah itu, korban dikubur di belakang rumahnya. Kasus ini baru terungkap setelah 5 hari peristiwa pembunuhan itu terjadi. Saat itu, kakak korban mencari adiknya. Pelaku menjawab jika korban pergi merantau ke Medan, Sumatera Utara. Sang kakak tak puas dengan jawaban tersebut karena curiga menemukan bercak darah di tempat tidur korban. Temuan itu dilaporkan ke polisi. Polisi yang menyelidikinya curiga dengan sikap pelaku yang kerap salah tingkah dan jawabannya pun selalu berubah-ubah. Saat didesak, pelaku pun mengakui perbuatannya. Tindakan keji ini dilakukan karena pelaku sakit hati dengan korban karena mereka berdua sering bertengkar. Puncak pertengkaran mereka terjadi sebelum korban dibunuh. Menurut pelaku, korban mengusirnya dari rumah dan mengancam akan membunuhnya. Ancaman itu dibuktikan dengan parang yang disiapkan korban di samping tempat tidurnya. Merasa jiwanya terancam, pelaku pun nekat membunuh korban. Di ruang tamu. Kemudian setelah korban ini terlelap tidur, baru si orang tua tiri ini keluar dari kamar, kemudian mengambil parang yang punya korban ini, kemudian dia langsung membacok. Usai dievakuasi, jasad korban yang berbau dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk diotopsi. Hingga kini polisi masih menyelidikinya dengan saksama, sedangkan pelaku ditahan di Mapores Pariaman. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Petugas kepolisian dari Polresta Padang Minggu dini hari menggelar razia cipta kondisi. Operasi ini dilakukan di beberapa tempat, salah satunya di kawasan seberang Padang. Sejumlah remaja yang tengah tawuran dan balap liar kocar-kacir melarikan diri ke permukiman saat mengetahui kedatangan polisi. Bahkan saat akan ditangkap, sejumlah remaja berusaha melawan petugas menggunakan celuritnya. Namun aksi tersebut berhasil diatasi petugas. Dalam razia kali ini, petugas menangkap 18 remaja bersama senjata tajam yang dibawanya. Selain itu, polisi juga menahan sepeda motor tanpa surat-surat serta memakai knalpot bising. Para remaja yang membawa senjata tajam akan diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pelaku tawuran yang masih di bawah umur, maka polisi akan memanggil orang tuanya untuk membuat surat perjanjian. Sedangkan sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat akan ditindak pidana ringan, yakni sepeda motor tersebut ditahan di Mapolresta Padang dan pemiliknya wajib mengikuti sidang di pengadilan serta membayar denda yang disetorkan ke kas negara. Hasil gear kita malam ini berhasil kita amankan 18 orang yang pelaku yang diduga melakukan tawuran.
Jadi tadi memang ada anggota yang mau dibacok oleh pelaku, yang diayunkan celuritnya. Habis dari celurit, anggota tadi ditabrak dan pelaku sudah kita amankan. Pelaku bisa dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51. Razia cipta kondisi ini akan rutin digelar Polresta Padang. Hal ini disebabkan karena tawuran dan balap liar kembali marak di Padang. Alfi melaporkan dari Padang. Polisi Pariaman Rabu malam memburu seorang pemuda bernama Dayat. Penganiaya ini ditangkap di sebuah warung di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan. Meski mengelak dan berusaha melawan, petugas tetap menyeretnya ke Mapolres Pariaman untuk diperiksa. Menurut polisi, Dayat merupakan anggota kelompok petarung yang selalu bikin rusuh di setiap acara hiburan organ tunggal di Pariaman. Sebelumnya tersangka pernah menjadi korban akibat perkelahian di sebuah acara. Ia pun hendak membalaskan dendam kepada pelaku yang sudah menusuknya beberapa pekan lalu. Namun, tersangka salah sasaran dan menganiaya seorang warga yang tak bersalah. Atas ulahnya itu, korban melapor ke polisi. Di mana pelakunya adalah kelompok dari anak-anak petarung yang sering membuat keributan di acara-acara organ. Jadi yang menurut keterangan pelaku ini, dia menuntut balas karena di acara organ sebelumnya dia menjadi korban juga perusukan. Karena dia ingin menuntut balas, yang lawannya tidak ditemukan, maka dia melihat korban ini dikira itu lawannya lalu ditusuk. Fenomena pertarungan para anggota kelompok ini sangat meresahkan. Mereka selalu membawa senjata tajam dan tidak segan-segan melukai lawannya saat bertarung dengan anggota kelompok lain. Kini, Dayat masih diperiksa secara intensif di Mapolres Pariaman. Polisi menjeratnya dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. 7 kurang lah. Iya. Baru 102 hari baru. Inilah rekaman kamera pengintai yang memperlihatkan aksi seorang pencuri yang menggasak sebuah telepon genggam. Peristiwa ini terjadi di depan sebuah kedai swalayan di daerah Padang Selatan. Pelaku datang bersama rekannya ke swalayan dan membawa kabur sebuah telepon genggam yang tertinggal di bagasi sepeda motor. Meski polisi telah mengenali wajah pelaku berdasarkan rekaman kamera pengintai, tapi pelaku tak bisa langsung ditangkap. Pasalnya, usai mencuri, pelaku kabur keluar kota Padang. Sabtu malam pekan lalu, polisi mengetahui keberadaan pelaku dan langsung mencokoknya. Polisi juga menyita telepon genggam hasil curian Ricky Surya. Bagi polisi, nama Ricky Surya tak lagi asing. Pasalnya, pengangguran yang berusia 34 tahun ini telah 4 kali keluar masuk penjara gara-gara kasus yang sama. Aksinya 3 bulan yang lalu akan mengantarkan Ricky ke penjara untuk yang kelima kalinya. Kebetulan yang bersangkutan residivis. Jadi setelah kita menerima informasi di media sosial viral, kita langsung melacak. Namun yang bersangkutan sebelumnya sudah menghilang atau sempat melarikan diri dan beberapa bulan kemudian muncul kembali. Hingga terakhir kita monitor keberadaannya di wilayah Simpang 6, lalu kita amankan. Kini Ricky Surya masih diperiksa polisi di Mapolres Padang. Polisi ingin mengetahui pencurian lainnya yang dilakukan Ricky dalam 3 bulan terakhir. Tertangkapnya residivis berulang kali karena kasus yang sama menjadi bukti jika pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan tak berhasil seperti yang diharapkan. Sudah sepatutnya pemerintah mengkaji ulang pola pembinaan di lembaga pemasyarakatan tersebut. Pasalnya, residivis yang ditangkap polisi kerap terjadi dalam 2 tahun terakhir. Alfi melaporkan dari Padang. Pertama beli rokok, terus PH itu beli rokok.